Dan kita belajar juga reformasi kesehatan dan cara masak yang baik, ya. Jadi banyak yang gagal dalam hal reformasi kesehatan setelah diselidiki dan ditemukan ternyata cara menyuguhkan makanannya yang sehat, yang salah, ya. Cara menyuguhkan makanan itu salah sehingga terjadi kebosanan, keengganan, dan beralih kembali kepada makanan-makanan yang sebelumnya dia makan. Juga bagaimana kita belajar mengganti makanan daging itu dengan makanan yang lebih sehat tentunya, ya. Masakan yang buruk menyebabkan penyakit itu kita sudah bahas juga di sahabat yang lalu, ya. Dan sebagai apa itu? Inskripsi batu nisan yang cocok kita. Karena apa? Kalau makanan salah yang kita makan atau makanan yang salah yang dimasak itu akan apa? Mengacaukan sistem, membawa penyakit, disertai saraf yang mudah tersinggung, emosi yang buruk. Ini gara-gara makanan. Jadi kita lihat hubungan makanan kepada emosi, kepada kejiwaan. Lalu juga dikatakan banyak jiwa hilang karena masakan yang tidak memenuhi syarat. Wah, ini ironis, ya. Bukan ilmu pengetahuan yang rendah. Kita diajak untuk mau mengerti bahwa masak-memasak ini bukan cuma suatu ilmu pengetahuan yang biasa-biasa aja. Ini suatu hal yang penting harus diperhatikan karena ini menyangkut bagaimana makanan yang benar itu disuguhkan sehingga menghasilkan darah yang bersih. Tentunya dengan hal ini bisa memiliki kesehatan yang baik. Bagaimana belajar ekonomi, ya, studi ekonomi di cara memasak itu seperti apa. Nggak harus yang mewah-mewah bahannya, tetapi yang terjangkau juga. Tidak ada bahan-bahan yang disisakan, ya, tapi semua terpakai. Itu cara kita belajar. Nah, bagaimana kita tidak mengorbankan diri kita untuk makanan-makanan yang modis. Lalu pilihan dan persiapan makanan penting. Ini semua sudah kita bahas dan kita tiba pada subjudul yang kita lihat ini di screen, sarapan stereotip. Nah, saya coba cari mengerti apa ini sarapan stereotip. Kita akan lihat nanti di uraiannya di sini, ya. Oke, saya akan baca. Saya akan membayar harga yang lebih tinggi untuk seorang juru masak daripada untuk bagian lain dari pekerjaan saya. Jadi ada banyak jurusan-jurusan di bidang pekerjaan Ellen G. White, ya. Tapi dia memberi nilai yang lebih kepada kepada juru masak, ya. Dia bilang saya membayar harga yang lebih tinggi. Nah, kita tahu bahwa koki-koki dunia aja itu dibayar mahal sekali. Ya, kita lihat. Kadang-kadang kalau contoh di bidang pekerjaan saya, di kapal itu kadang-kadang ada koki-koki yang gajinya hampir setara dengan kapten. Kenapa? Karena dia memang koki profesional, ya. Sehingga dia dibayar begitu mahal untuk masak. Jadi ada koki-koki yang setara kapten, padahal kapten itu harus yang paling tinggi biasanya, ya. Bahkan kalau di tempat lain itu lebih tinggi dari kapten. Di Dubai sana banyak sekali private yacht dan kapal-kapal pesiar yang koki-koki dunia yang dari Amerika, Australia, dari Eropa itu lihat profilnya oleh owner dan dia dipanggil, ditawarkan ini gaji kamu sekian, selama trip kami kamu itu jauh lebih tinggi dari kapten karena hasil pekerjaannya itu membawa sesuatu bagi orang-orang di luar sana dalam konteks lidah. Oh, enak, ya, ini kokinya enak dia makan, dia masak, jadi kita makannya juga merasa enak. Nah, ini yang dibayar mereka mahal karena itu.
Jika orang itu tidak berbakat dan tidak memiliki keahlian masak, Anda akan melihat seperti yang kami alami dalam pengalaman kami. Nah, kita lihat ini Ellen G. White ada pengalaman ya. Kami, apa pengalaman Ellen G. White? Kita lihat di sini ya. Sarapan stereotip. Sarapan stereotip. Apa sarapan stereotip itu? Bubur, demikian sebutannya. Kami menyebutnya bubur, pembuat roti dan sejenisnya. Saus dan itu semua dengan pengecualian sedikit susu. Sekarang mereka yang setelah makan dengan cara seperti ini, selama berbulan-bulan, mengetahui apa yang akan muncul di hadapan mereka. Lalu, saya ulangi ya. Sekarang mereka yang setelah makan dengan cara seperti ini, selama berbulan-bulan, mengetahui apa yang akan muncul di hadapan mereka setiap kali makan. Jadi orang-orang ini kayak trauma gitu ya. Yang disuguhkan hanya hal-hal itu saja, dan ini disebut bubur. Itulah yang disebut sarapan stereotip. Ya. Di situ ada roti, ada saus, ya. Dan orang-orang di situ seperti kayak dia sudah tahu kalau dia sudah jam makan itu yang akan disuguhkan. Nah, sekarang mereka yang setelah makan dengan cara seperti ini selama berbulan-bulan mengetahui apa yang akan muncul di hadapan mereka setiap kali makan. Menjadi takut pada saat yang yang seharusnya, yang harusnya menarik bagi mereka sebagai periode yang ditakuti pada hari itu. Jadi kalau ada koki yang masak itu aja, jadi ketakutan. Ini gambaran dan pengalaman dari Sister White ya. Saya kira Anda tidak akan memahami semua ini sampai Anda mengalaminya. Tapi saya benar-benar bingung dengan masalah ini. Jika saya bertindak atas persiapan untuk datang ke tempat ini, saya akan berkata, beri saya seorang juru masak berpengalaman yang memiliki beberapa kekuatan inventif untuk menyiapkan hidangan sederhana yang sehat. Dan itu tidak akan membuat selera makan jijik. Jadi kita lihat pengalaman Ellen G. White di sini, makanan yang disiapkan itu aja yang tidak berkualitas, itu menjadi selera yang menjijikkan sebenarnya. Ya. Tapi dia berharap ya juru masak yang berpengalaman itu penting bisa ada sehingga bisa sekali lagi ditekankan menyiapkan hidangan sederhana dengan sehat. Ini kesederhanaan tetap ditekan-tekankan di sini ya. To prepare simple dishes healthfully. Sederhana dan sehat tentunya. Ini yang diharapkan ya. Oke, ada punya pendapat saudara-saudara di sarapan stereotip. Mungkin ada saudara-saudara yang sudah pernah juga sarapan stereotip. Saya di kapal pernah ini stereotip breakfast ini. Jadi ada ada buah yang ditaruh yogurt ya. Lalu ada roti croissant dengan susu coklat Milo. Lalu ada sereal yang ditaruh susu ya. Dan itu diulang-ulang setiap pagi. Lalu ada roti yang ada pakai jam atau selai. Nah, sebagian tamu-tamu saya lihat ada yang makan roti dengan sosis, dengan ham. Ham itu daging babi ya, yang sudah di slice. Jadi setiap pagi itu yang disuguhkan di kapal. Dan saya pernah terjebak kepada makanan-makanan
itu sereal dengan susu, lalu buah pakai yogurt, baru croissant pakai susu coklat, itu terus setiap pagi. Apa saudara yang jelek dari itu semua adalah belakang saya penuh jerawat dari bahu pundak ke bawah itu jerawat penuh. Tapi setelah saya berhenti semua itu, sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi saya melihat bahwa tidak ada yang baik dari jenis makanan-makanan itu. Saudara ada yang sudah punya pengalaman atau ada pendapat? Calvin. Iya, Joy, silakan. Ya, sebenarnya kalau kita lihat breakfast itu sometimes juga tergantung dari kebudayaan. Kalau di Amerika biasanya orang-orang bule ya itu yang kayak Calvin bilang tadi, breakfastnya itu atau makanan paginya itu yang simple-simple gitu, ya sereal, yogurt, ya begitulah mereka makan gitu. Tapi kalau kita lihat orang di Indonesia, kalau makan pagi makanan yang apa ya, yang heavy lah, yang makanan-makanan yang berat. Kalau Amerika justru makanan yang ringan, yang roti, croissant gitu, oatmeal. Jadi makanya ada counsel juga yang di Ellen White bilang bahwa kalau makanan pagi justru harusnya makanan yang heavy gitu. Iya, full meal gitu. Justru kalau malam, jadi kayak kebalik gitu. Justru yang di sini kalau makan breakfast itu sebenarnya ringan. Makanan ringan. Itu bagusnya malam. Yang pagi itu yang memang makanan yang makanan yang heavy ya, yang full gitu. Jadi ya itulah yang mungkin dialami Ellen White karena memang culture atau kebudayaan di sini begitu. Jadi kita kan nggak ikut kebudayaan ya, kita ikut apa yang Tuhan bilang menurut yang Tuhan sudah kasih menurut roh nubuat itu, yang mana makanan pagi itu harus lebih berat isinya, nilainya, karena kita udah fast satu malam, makanya kan breakfast. Break itu berhenti. Fast itu kan fasting ya. Yeah. Jadi kayak break the fast lah gitu. Nah, kalau udah nggak makan satu hari kan, satu malam perut kita udah ready untuk mau digest itu makanan-makanan yang heavy. Nah, kalau hanya kasih makanan ringan begitu, cuman berapa jam udah mulai lapar lagi karena kita sudah mulai beraktivitas. Kalau malam-malam harusnya udah mau tidur gitu. Jangan udah berat. kebalik ya. Iya, jadi makanya memang dibutuhkan satu pengetahuan kalau kita pun kerja di sini di Amerika atau jaga oma opa gitu, ya just the way they eat gitu. Justru kalau sudah dinner, waduh, semua makanan udah di meja. Tapi kalau pagi-pagi ya gitu, hanya makan seadanya. Makanya puji Tuhan kita dikasih counsels, dan kalau di Indonesia kita rasa mungkin nggak jadi masalah karena kita tahu di sana makanan kebanyakan orang makan 3 kali dan pagi-pagi itu memang heavy meal ya gitu. Oke Kak, thank you. Ya, thank you Joy. Jadi betul. Pengalaman yang saya bilang saya tadi itu ya karena saya ada di suasana orang barat ya. Jadi western style karena di kapal begitulah. Walaupun sebenarnya di dapur adalah nasi, ada ikan, ada sayur-sayur ya. Tetapi karena di atas itu yang kayak Joy bilang tadi itu bisa juga salah satu pengaruh karena mau kerja, mau cepat-cepat sehingga segala sesuatu praktis. Bahkan kalau di Eropa atau di Amerika saya lihat kalau makan siang itu burger aja udah cukup. Bisa, maksudnya sangat praktis. Karena mungkin ya faktor pekerjaan juga. Ya. Nah, di Asia memang kita lebih cenderung kepada full meal ya, rata-rata ya. Saya ingat saya masih kecil, Papa bilang begini. Ya mungkin dia baca dari roh nubuat, saya tidak tahu, tapi dia bilang, pagi kita harus makan seperti makan siang. Harus banyak. Karena
untuk melakukan aktivitas siang itu kita butuh tenaga. Jadi nggak bisa sekedar hanya makanan-makanan yang sudah kita bahas tadi ya, yang ringan-ringan. Dan itu tertanam di benak saya bertahun-tahun sampai saat ini. Jadi memang pagi saya berusaha untuk makan yang full meal juga begitu. Karena memang manfaat dan faedahnya sangat terasa ketika kita pagi itu makan full meal. Nah, kalau di Manado sendiri kita lihat ada sarapan pagi itu ada mie cakalang, ada cuma tinutuan, ya bubur Manado. Ya, saya nggak tahu ini bisa digolongkan full meal atau tidak. Tapi waktu kalau saya mau sarapan itu ya porsinya saya agak gandakan, saya lebih banyak ya. Supaya memang terasa dia seperti makanan berat, karena di situ juga saya biasa makan ada tahu, lalu ada apa namanya jagung saya makan seperti itu. Sarapan kalau di Manado lah kurang lebih itu. Tapi lebih banyak kepada full meal. Dan ini penting ya saudara-saudara. Baik, kita lanjut. Belajar dan berlatih. Banyak yang tidak merasa bahwa ini adalah masalah kewajiban. Ini hal memasak ya. Oleh karena itu, mereka tidak mencoba menyiapkan makanan dengan benar. Ini dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, ya, sehat, dan mudah, tanpa menggunakan lemak babi, mentega, atau daging. Tapi ini sepertinya bahasa Rono buat yang kita baca ini, ya memang sih relevan ya. Lemak babi ini relevan, mentega relevan, daging relevan sampai saat ini, di saat kita ini ya. Tapi kalau di Indonesia kita kan tidak selalu menggunakan masakan yang pakai lemak babi atau mentega ya. Di Eropa sering ya, atau di Amerika juga daging. Kalau kita daging iya, tapi bentuknya mungkin seperti kayak saudara-saudara tahu rendang lah. Jenis masakannya seperti itu kalau di Indonesia. Nah, jadi dilakukan dengan sederhana masak itu tanpa hal-hal ini ya. Keterampilan harus disatukan dengan kesederhanaan. Sekali lagi kesederhanaan ditekankan. Untuk melakukan ini, wanita harus membaca dan kemudian dengan sabar mereduksi apa yang mereka baca menjadi latihan. Disarankan supaya memiliki keterampilan ini kita harus baca. Ya. Di sini walaupun penekanannya kepada wanita, tidak ada salahnya juga pria. Karena mungkin wanita memang tugasnya memasak sebagai ibu rumah tangga atau ibu muda atau wanita muda, nona-nona, ya. Jadi setelah membaca, bagaimana ini bisa jadi latihan, ya. Menjadi oke, saya sudah baca nih resepnya, saya sudah baca kutipan Ellen G. White, bagaimana menyuguhkan makanan yang baik, yang sehat, sederhana ini. Lalu saya praktek untuk cara masaknya yang benar. Banyak yang menderita karena mereka tidak mau bersusah payah melakukan ini. Saya berkata seperti itu, ini adalah waktu bagi Anda untuk membangkitkan energi Anda yang tidak aktif dan membaca. Pelajari cara memasak dengan kesederhanaan, namun dengan cara untuk mendapatkan makanan yang paling enak dan menyehatkan. Bagaimana saudara-saudara? Ada pendapat di sini? Apa saudara-saudara ada masukan? Halo. Ya, brother. Silakan. Jadi di sini kita bisa lihat ya, bahwa memasak itu adalah kewajiban. Memasak itu adalah kewajiban yang diharuskan bagi setiap orang, bukan cuma wanita ini ya. Cuma dalam hal ini lagi ditekankan kepada wanita. Nah, di dalam menjalankan kewajiban ini, itu kita butuh pengetahuan di dalam
mengembangkan keterampilan memasak ini. Jadi Ya, ini perlu diluangkan waktu untuk mempelajari ilmu pengetahuan kah atau khusus pada metodenya, yaitu bagaimana cara memasak. Nah, kalau ini nggak apa ya, nggak dirasa diketahui. kewajiban, ya kita mungkin akan apa ya, malas gitu untuk ngapain kita mau 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 membaca ini dia gitu. Ya, Tapi ini ada satu kewajiban ya, semacam hukum lah yang Tuhan berikan kepada setiap orang supaya mereka itu wajib tahu untuk bisa memasak. ya, Dan coba di apa di bagian bawah tadi, kalimat bagian di bagian. bawah. Nah, jadi mempelajari cara masak dengan sederhana, namun dengan cara untuk mendapatkan makanan yang paling enak dan menyehatkan. Ya, Oh, ini menurut saya bukanlah satu hal yang mudah gitu. Karena ya kalau kita mau bilang sederhana, yang penting sajikan sederhana. aja begitu. Tapi bagaimana sederhana ini disajikan dengan cara yang paling enak dan menyehatkan. Nah, ini butuh ilmu. Ya, Kalau cuma sederhana, ya yang penting sederhana ya. Ya kita potong-potong aja, rebus atau kukus, ya itu sederhana lah, kita bisa bilang. Tetapi bagaimana yang sederhana ini, itu disajikan dengan cara yang paling enak, ya, menghasilkan rasa paling enak, dan menyehatkan, itu butuh ilmu. Dan Ya. itu harus dipelajari. setuju. Ya, betul. Dan apa ya, ini penting sekali gitu, karena apa, ini wajib buat kita. Nah, di sini juga Ellen White memberi apa ya, semacam ya kita nggak harus seperti dunia gitu. Kalau mau masak yang enak harus pakai lemak babi, daging dan lain-lain. Jadi sebenarnya di alam itu Tuhan telah sediakan banyak sekali apa ya, sumber-sumber yang kalau kita hayati baik-baik, kita bisa bilang iya hayati ya, kita bisa rasakan baik-baik, itu sebenarnya bisa memberikan rasa yang enak gitu. Jadi bagaimana menghayati rasa, kemudian memadukan setiap rasa ini, itu bisa menghasilkan satu rasa yang apa ya, yang sangat baik, sangat enak, dan juga sehat gitu. Oke, itu saja dulu, Saudara Dolphin. Terima kasih. Thank you, bro. Jadi betul. Jadi mau cari tahu cara menyuguhkan makanan sederhana dan enak itu harus punya ilmunya. Bagaimana ya singkong yang direbus itu, lalu ada daun gedi yang direbus pakai dabu-dabu tapi enak tuh bagaimana caranya? Kita harus punya ilmunya ya. Ini kalau kita bicara sederhana kan ya rebus-rebus aja, taruh di meja sudah, ini udah makanan. Tapi ternyata tidak sesimpel itu ya, tidak sesederhana itu. Jadi tidak ada salahnya kita punya kemauan untuk mencari tahu bagaimana makanan yang sederhana ini disuguhkan dengan enak. Ya tentunya dengan syarat sehat ya, itu nggak lari. Nah ini bagaimana itu kita dapat ilmu itu, dan ini penting. Saudara Dolphin, Ya, halo? bagaimana? Sebagai contoh misalnya ubi kayu. Ubi kayu ini kalau terang cuma rebus begitu, Ya, atau goreng begitu, rasanya biasa saja gitu. ya, Tapi kalau ada ubi kayu yang dimasak sampai dia jadi rasa keju gitu, wah ini luar biasa. Gurihnya gitu luar ya. biasa rasanya. Ini kita pernah rasa di apa ya? Rasa di Bandung, bagaimana ubi kayu ini rasanya wah luar biasa. Dan itu Enak. natural semua ya, sehat. Ya, Menyajikan sangat sehat. Kita waktu itu bareng bersama Lucy dan Ali ya di Bandung, dan kita mampir di satu kedai dan makan ini ubi. Waduh, luar biasa rasanya. Saudara-saudara, ini sederhana sekali,
tapi rasanya luar biasa. Kira-kira contohnya seperti itu. Mungkin di ubi jalar lain kita bisa buat dengan hal yang mirip-mirip seperti itu atau apa. Pokoknya yang mendekati seperti itu. Itu sesuatu yang begitu kreatif, tetapi hasilnya luar biasa. Ya, Kira-kira itu contohnya seperti itu. ya, ya betul. Ya, terima kasih Brother Ebing ya. Dan saya percaya bahwa ada banyak makanan-makanan yang lain yang bisa diolah dengan enak dan tentunya menyehatkan. Tinggal kita cari ilmunya ini. Saudara-saudara yang punya ilmu silakan di-share ya. Jangan disimpan-simpan. Ada yang mengetahui satu jenis makanan bagaimana cara masaknya dan rasanya enak, tentunya juga itu sehat dan sederhana ya, bisa di-share ke kita ya. Terima kasih untuk masukannya. Karena memasak hanya untuk menyenangkan rasa atau menyesuaikan selera adalah salah, saudara-saudara. Kita hanya masak untuk supaya saya kok senang masakan ini, rasanya saya senang. Ya. Atau saya cuma suka jenis masakan ini, jadi itu aja yang dimasak. Ini dikatakan salah. Maka tidak ada yang boleh menerima gagasan bahwa diet miskin itu benar. Nah ini saudara-saudara. Kita mau bicara-bicara sederhana, itu ada konteksnya juga. Sederhana yang bagaimana? Kita nggak bisa sekedar, ya sudah rebus ini aja, rebus itu aja, sudah kita makan. Ya. Ellen G. White bilang bahwa tidak boleh menerima gagasan atau ide diet miskin itu benar. Itu harus dihilangkan dari pikiran kita. Tidak boleh diterima gagasan seperti itu. Diet miskin itu benar. Jadi ini kutipan sendiri yang bilang ya. Banyak yang lemah karena penyakit dan membutuhkan makanan yang bergizi, berlimpah, dan dimasak dengan baik. Ya. Makanya di meeting-meeting sebelumnya kita bahas kalau kita setiap dari Senin sampai Senin itu kita GD terus, ini tidak benar. Ya. Kalau dibilang kalau cuma punya GD, masa Tuhan cuma siapkan cuma punya GD, apalagi di kebun. Ada daun singkong, ada hal-hal yang lain yang bisa dijadikan sayur. Contoh, saya lupa nama apa yang di Danau Tondano itu yang sering dibikin tikar kalau di Jawa. Cangkak apa? Eceng gondok. Nah, saudara, eceng gondok kalau di Jawa itu ditumis, dimasak. Di sini kita enggak pernah saya lihat orang masak eceng gondok. Ya, eceng gondok fungsinya juga dibikin tikar, bisa juga dibikin tikar, dikeringkan ya. Tapi saya nggak pernah lihat di sini eceng gondok dimasak. Kalau di Jawa eceng gondok dimasak. Jadi inilah satu hal banyak yang tidak jadi kebiasaan kita, walaupun sebenarnya itu bisa dimakan. Tetapi di tempat lain itu sudah menjadi ya kayak sayur kangkung aja, setiap hari dimasak dimakan ya. Kalau di hutan ada banyak jenis sayur-sayuran yang bisa kita dapat ya. Selain GD juga yang kita tanam. Jadi konteks bahwa diet miskin ini tidak benar ya. Jadi kalau orang banyak sakit, buktinya juga kita sekarang banyak yang sakit-sakitan, sudah vegetarian. Nah, ini kita butuh makanan yang gizinya ya berlimpah dan dimasak dengan baik. Jadi kita lihat itu sinkronisasinya dengan bahwa konteks diet yang benar itu yang seperti apa. Oke, baik saudara-saudara. Itu tadi subjudul belajar dan berlatih. Kita masuk ke subjudul berikutnya. Cabang pendidikan penting. Merupakan kewajiban agama bagi mereka yang memasak untuk belajar bagaimana menyiapkan makanan sehat dengan cara yang berbeda. Sehingga dapat disantap dengan nikmat. Ini kembali rasa nikmat atau enak dari makanan itu disinggung lagi. Ya.
bagaimana kita menikmati. Memang setiap orang berbeda. Ada yang suka menikmati ubi rebus itu pakai dabu-dabu dengan enak, terlihat lahap sekali ketika makan itu. Ada yang cuma makan sayur gedi santan. Biasanya kalau di Manado sayur gedi santan pakai rica biji yang ditaruh di situ. Ada orang yang lahap sekali makan itu dengan ubi rebus. Ada yang lahap makan dengan nasi. Ya, ini beda-beda ya. Jadi, tapi menyuguhkannya itu bagaimana? Dan ini dikatakan merupakan satu kewajiban agama. Nah, para ibu harus mempelajari anak-anak mereka, harus mengajari anak-anak mereka cara masak. Ya, cabang pendidikan apa dari seorang wanita muda yang bisa sepenting ini? Wah, ini wanita muda ini. Siapa yang wanita muda di sini ya? Ada beberapa ya. Jadi saya sering dengan keluarga Brother Roy, hampir setiap hari kita ketemu. Ya, ada Sister Wanda situ, ada anaknya Faith, dan mungkin kayak Lini, Faith, ya Ica, yang siapa lagi, Claire, anak-anak kecil ini sudah bisa melihat ibu-ibu mereka memasak ya. Mungkin juga sudah bisa dikasih tanggung jawab cara membersihkan apa, tapi membersihkan apa bumbu-bumbu atau menyiapkannya itu mungkin juga sudah bisa mulai diajar-ajar ya. Tapi bukan keterbatasan, bagaimana kita didik mereka menggunakan, mungkin tidak dengan pisau, atau kalaupun dengan pisau caranya seperti apa membersihkan halal itu, mungkin seperti itu sudah bisa diterapkan ya kepada mereka. Dan senang sekali bisa melihat anak-anak membantu ibu di dapur menyiapkan makanan-makanan, sehingga mereka terbiasa dengan itu. Laki-laki pun juga sangat penting ya. Joy punya 3 anak laki-laki. Nah itu bisa lihat. Saya kalau tidak salah tahun lalu ya Joy pernah kasih kesaksian. Ryan sering bantu-bantu di dapur menyiapkan atau menyuci kalau tidak salah, cuci piring atau apalah. Nah, ini melibatkan anak-anak itu di dapur untuk terbiasa dengan hal-hal kegiatan dapur sangat penting juga ya. Para ibu harus mengajari anak-anak mereka cara memasak. Mungkin sudah lebih kepada anak-anak dewasa yang sudah sanggup untuk membedakan ini api, ini tajam, pisau, dan sebagainya, cara membersihkannya seperti ini. Tidak salahnya juga diterapkan dengan anak-anak yang masih kecil yang tertarik untuk hal-hal di dapur ya. Nah, cabang pendidikan apa dari seorang wanita muda yang bisa sepenting ini? Wanita muda yang pada akhirnya akan menikah harus mengetahui cara memasak ya. Kadang-kadang dalam pergaulan ini jadi momok ya. Jadi bahan pembicaraan yang penting. Ngana enggak tahu memasak itu, so mau kawin. Nanti suaminya Ngana itu hanya akan makan-makan di luar. Tapi kalau Ngana belajar sekarang masak itu, suami akan lebih jatuh cinta karena istri punya keterampilan memasak. Seperti itu jadi bahan pembahasan ibu-ibu yang wanita-wanita muda yang akan melangkah pada jenjang pernikahan. Dan itu jadi satu pembahasan yang menarik ya. Dan kita bahas itu di sini. Makan ada hubungannya dengan kehidupan. Jelas ya. Sedikit miskin, makanan yang tidak dimasak dengan baik, terus-menerus merusak darah dengan melemahkan organ-organ pembuat darah. Nah ini jadi kesalahan dari makanannya. Kalau cuma juga dikatakan sedikit, lalu miskin ini dalam konteks nutrisi dan sebagainya ya. Baru ilmunya juga ya. Lalu cara masaknya juga salah. Ya. Ini dikatakan melemahkan organ-organ yang memproduksi darah. Sangat penting bahwa seni memasak dianggap sebagai salah satu cabang pendidikan terpenting. Ini seni memasak ini penting, saudara-saudara. Hanya ada sedikit juru masak yang baik. Nggak banyak. Lalu apakah kita tidak boleh mengambil kesempatan untuk jadi juru masak yang baik, sementara tidak banyak yang
yang baik. Nah, wanita muda menganggap bahwa menjadi juru masak harus bekerja di kantor. Wanita muda menganggap bahwa menjadi juru masak harus bekerja di kantor kasar. Sorry, saya lihat dulu dia punya. Nah, ini bukan kasusnya. Ada yang bisa mengerti ini maksudnya? Wanita muda menganggap bahwa jurusan ini, masa bahasa Inggrisnya? Young ladies consider that it is stopping to a menial. Sebentar ya saudara-saudara, saya mau lihat kata dari stopping ini pemahamannya rendah ya, membungkuk. Jadi nggak tepat ini. Ya ada yang kasih pendapat ini. Bukannya yang ini hanya tadi nanggepin kamu punya yang tadi Silakan. belajar masak. Ya. Bukannya tipe yang pinter masak juga dan nggak suka masak, dan saya juga tipenya orang yang nggak suka masak. Iya. Memang bodoh saya mengenai masakan. Dulu belajar juga nggak pernah ingat, dan sudah belajar kue-kue apa, tapi puji Tuhan saya merasa terima kasih kepada Tuhan. Tuhan terima kasih karena apa? Karena rupanya kalau saya pintar-pintar bikin kue semua itu rupanya bukan nggak sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang sederhana dan semua kue-kue itu tidak sehat. Banyak gula dan telurnya banyak, pakai mentega banyak, dan semua itu yang dipelajari itu nggak sehat. Dan saya belajar memasak juga mengenai rendang, apa semua. Rupanya itu harus ditinggalkan semua, puji Tuhan. Itu yang saya rasakan ya. Yang saya rasakan, Tuhan terima kasih. Saya nggak suka itu dulu, rupanya ada maknanya sekarang ini, ada benefitnya. Dan saya baru belajar masak sejak di Present Truth, semenjak kita belajar di sini, terus dengan step by step juga masih ada lagi rupanya yang harus ditinggalkan, banyak juga yang harus diperbaiki, dan jadi jalannya itu enggak jadi waktu belajar itu pun masih belum sempurna ya dulu itu. Jadi masih ada yang harus ditinggalkan. Terus masih ada yang harus diperbaiki karena kita baru belajar di sini, tapi itu menuju di situ. Jadi ini yang kita baca di sini, ini sebenarnya sudah lama kita tinggalkan ya, sudah lama yang kita tinggal mengenai lemak babi, mengenai makan daging apa, semua kan kita udah tinggalkan itu. Dan sudah lama ditinggalkan, dan sekarang mengenai kehidupan yang sederhana, terus mengajar anak-anak katanya. Saya nggak punya anak perempuan, anak saya laki-laki dua-duanya, tapi yang satu memang udah nggak dengan kita, jadi hanya satu yang kecil. Waktu perubahan mengenai makanan, mengenai belajar ini, terus kita juga mempelajari cara makanan yang sehat apa itu, dan anak saya ada pada kita, dan di mana tempat kita tinggal itu memang nggak ada restoran yang bisa kita mau makan. Kalau di California banyak, kalau tempat kita itu nggak ada. Jadi mau nggak mau kita di rumah dan membuat sendiri. Disitulah baru saya belajar ya. Oh iya, makanan sehat gimana? Waktu Joy masih di sana kita juga tanya-tanya. Karena kita belum belajar di sininya ya, dan banyak juga yang harus ditinggalkan lagi baru belajar. Dan rupanya pas sudah belajar ini sebenarnya yang kita lihat sederhana,
tapi dimasak. Yang saya tahu itu ya mengenai masak ini ya sederhana, ya hanya di steam aja, dikukus atau apa, atau tumis-tumis. Karena kalau pakai bumbu-bumbu kan sudah harus ditinggalkan bumbu-bumbu. Nah, disinilah tapi sebenarnya dari lidah kita juga yang menyesuaikan. Karena makin saya banyak pakai bumbu, kita makin minta lebih dan lebih dan lebih dan lebih gitu bumbunya. Tetapi waktu saya mencoba mengurangi, waktu saya merasakan makanan yang apa adanya, itu pun saya rasa enak. Jadi tanpa yang bikin enak, coba makan daging cuma direbus aja, enak nggak? Nggak enak kan? Itu harus pakai bumbu kan, pakai lada, pakai garam, pakai vetsin, whatever lah name it. Supaya apa? Supaya bumbu-bumbu itu bikin enak. Nah, daging itu rasa enak kenapa? Karena bumbu-bumbu. Tapi kalau nggak ada bumbu, nggak enak. Nah, sekarang sama aja dengan yang lainnya juga. Sayur-sayur kalau kita rasa enak, makanan itu dari apa? Dari bumbu. Tetapi kalau bumbu itu nggak ada juga nggak. Sebenarnya kalau sayur aslinya itu enak. Tanpa bumbu pun enak. Itu tergantung dari lidah kita. Nah, saya pertama kali untuk meninggalkan itu rasanya susah ya. Terus saya coba kurangin sedikit-sedikit, lama-lama rasa lebih aja itu garam terasa di lidah saya. Rasanya enak. Lama-lama itu sayur kayak romaine lettuce gitu. Makan gitu. Tadinya harus pakai dabu-dabu, saya harus bikin dressing apa supaya rasa bisa makan ya. Nah, sekarang tanpa itu pun saya bisa makan gitu. Jadi saya hanya pakai lemon aja diperes, atau pakai lemon diinin sama garlic, sama bawang putih, garam sedikit aja. Itu udah rasa enak. Jadi tergantung daripada lidah kita. Bagaimana kita punya penyesuaian. Jadi kalau, dan anak saya juga laki-laki, waktu dia rupanya juga melihat. Jadi waktu saya tinggalkan, waktu saya ke Indonesia, nggak ada orang yang mau masak, dia belajar memasak sendiri. Dan dia sampai sekarang bisa masak gitu. Dan jadi walaupun laki-laki, anak muda, dan masih dia pun bisa belajar. Karena apa? Karena nggak ada pilihan, dan karena nggak bisa beli-beli, akhirnya dia dia masak sendiri gitu. Nah, walaupun anak laki-laki, dia bisa masak sendiri. Jadi waktu dia sudah mendapatkan pekerjaan, harus pisah dari orang tua, dia sudah bisa mandiri gitu. Jadi dia tidak bergantung apa-apa, jadi dia sudah bisa nggak mengandalkan lagi. Jadi dia bisa berdikari gitu, berdikari sendiri semuanya itu. Ya, itu saya mau share di mana saya share apa yang saya alamin gitu. Terima kasih. Makasih Carly ya. Jadi memang pemahaman memasak ini kan masing-masing orang berbeda, dan di atas di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan yang seperti Carly punya pengalaman ini, tidak tertarik dengan memasak, ya, tidak menganggap memasak itu penting. Jadi semua ini adalah banyak orang alami, banyak di pengalaman yang dimiliki orang secara umumnya. Jadi yang kita tahu ya di restoran-restoran ada koki, di rumah ada mama yang masak, ya, ada istri yang masak, hanya sekedar seperti itu saja. Tapi kita tidak pernah menganggap bahwa hal-hal ini penting. Nah, anjuran Roh Nubuat melalui pelajaran-pelajaran kita ini, bagaimana kita menganggap semua ini penting, ya. Tentunya dalam konteks menyiapkan makanan sederhana dan enak dan yang menyehatkan. Kembali tidak lari dari itu ya. Jadi kalau dulu mungkin masak rendang daging sapi, apakah sekarang ada hal lain kita masak rendang juga tapi bukan daging sapi atau apa? Bisa juga ya. Cuma kalau kita mungkin rendang bumbunya sudah agak
sudah agak sudah kurang sinkron dengan pelajaran kita ya, karena saya tahu rendang itu enak, tapi cara pengolahannya juga sangat berjam-jam cara masaknya, dan bumbu-bumbunya sudah banyak juga, bumbu-bumbu yang kita belajar dari kutipan bahwa disebut sebagai bumbu-bumbu yang merangsang ya. Jadi tinggalkan rendang. Karena ada rendang vegetarian ya, saya pernah dapatkan, saya pernah rasa juga enak ya, tapi kembali lagi bumbu-bumbunya merangsang. Terima kasih Carly untuk pengalamannya ya. Saya ada mau share satu lagi, bagaimana ini pengalaman saya waktu kita makan yang sehat ini tadi, kayak buah-buahan, sayur-sayuran, tapi nggak terlalu, di mana pelajaran yang kita selama ini belajar, bahwa kalau kita udah masak terlalu lama dan itu sudah habis dia punya zat-zatnya apa yang kita butuhkan di dalam tubuh. Tapi kalau makin fresh, itulah yang kalau kita menurut apa firman Tuhan di situ ya, saya udah merasakan bagaimana kita dikasih energi. Kayaknya kalau makan yang segar-segar, pokoknya menurut apa yang kita pelajari ini, terus makan makanan sehat, olahraga dengan nutrisi yang baik, kita merasakan ada energi di kita punya badan gitu ya, dan sakit-sakit itu hilang. Saya dulu sakit kepala sering sekali. Kalau menurut kan kita sudah belajar jangan makan makanan yang terlalu berlebihan, tergantung dari kita punya yang kebutuhan ya. Kalau bekerja di yang lebih berat mungkin ya, tetapi karena saya nggak bekerja yang berat, saya hanya diam-diam di rumah, memang nggak bisa saya makan lebih, cuman bukan lebih sih, porsinya yang biasa pun saya sakit kepala. Tetapi waktu saya makan sayur segar atau buah-buahan segar, enggak gitu. Nah itulah yang saya alami gitu, maksudnya pelajaran ini. Tapi kalau saya tambah-tambah dengan roti yang lebih banyak atau apa, itu langsung saya sakit kepala. Nah saya nggak tahu apa maksud Tuhan, ataukah Tuhan melatih kebenaran ini untuk saya supaya saya mengetahui apa yang Tuhan mau gitu ya. Saya nggak tahu, hanya saya serahkan semua ya. Itulah pengalaman saya. Terima kasih. Halo. Ya, Ebing silakan. Jadi Aunty Erly ada pengalaman ya secara pribadi yang Aunty Erly alami, dan kita rasa itu ya pendidikan yang Tuhan kasih secara pribadi. Nah, cuma dalam hal ini yang kita sedang pelajari adalah bagaimana kita punya tanggung jawab kepada orang lain ya dalam hal reformasi kesehatan, dan bagaimana kita berkembang juga mengembangkan seluruh kemampuan, karena memasak ini nggak cuma bagaimana kita menyajikan kepada orang lain, tapi sementara kita belajar menyajikan, kita juga sedang berkembang ya, karena memasak itu mengembangkan seluruh kemampuan kita. Jadi potensi-potensi yang terpendam itu diaktifkan dengan memasak. Jadi ketika kita memasak, ada banyak hal yang terpendam itu dia berkembang. Nah, di sini kita melihat bahwa dari pembelajaran yang kita pelajari, kita punya kewajiban ya kepada orang lain. Nah, kalau kita secara pribadi sudah bisa ya untuk menikmati hal-hal di alam, kita pikir ya nggak masalah. Puji Tuhan, berarti kita bisa eksis dimanapun ya. Tetapi ketika kita terhubung dengan orang lain ya, ketika kita dituntut untuk memberikan kesan yang baik mengenai reformasi kesehatan kepada orang lain ya, atau agama kita, kita punya tanggung jawab untuk tidak meninggalkan kesan bahwa reformasi kesehatan itu tidak menarik karena tidak enak gitu. Kita berdosa terhadap Tuhan kalau kita buat hal seperti itu.
Jadi di sini sangat terkait dengan bagaimana kita memberi pelayanan yang terbaik kepada orang lain ya. Kita bertanggung jawab, wajib untuk memberi pelayanan yang terbaik. Makanya kita perlu kembangkan setiap kemampuan dalam soal menyajikan makanan ini. Kita pelajari pengetahuan ya, bagaimana nutrisi yang ada di dalam satu bahan makanan, tetapi di sini yang kita lihat konteksnya adalah bagaimana kita meng-create, bagaimana kita mengembangkan makanan-makanan dari sumber-sumber yang sehat. Jadi kalau misalnya ada yang nggak sehat, ya itu bukan bagian kita gitu. Bagian kita adalah ini semuanya udah sehat nih. Nah, sekarang bagaimana yang sehat ini kita kembangkan jadi sangat sehat. Ya, jadi sehat, ya, praktis, enak dimakan, yang membahagiakan gitu. Sehingga memberi kesan kepada orang lain bahwa reformasi kesehatan itu ternyata menyenangkan gitu. Ternyata untuk hidup sehat itu juga bisa gitu. Kemudian kita harus pahami bahwa pekerjaan Injil itu pekerjaan menjangkau di mana manusia itu jatuh. Jadi di mana manusia itu jatuh, Injil itu akan datang ke tempatnya. Nah, ada banyak orang itu yang telah tersesat dalam selera, ya. Dan pekerjaan Injil nggak bisa bilang, kamu datang kemari, kalau kamu nggak bisa, ya, kamu nggak akan selamat gitu. Kalau kamu nggak seperti ini, kamu nggak akan selamat kalau kamu nggak datang ke sini gitu. Kamu harus tinggalkan itu. Tidak, pekerjaan Injil adalah menjangkau ke tempat di mana orang itu terhilang, termasuk dalam seleranya. Jadi itu harus ditarik perlahan-lahan sampai di titik yang memang aman gitu. Jadi kita melihat bahwa kalau mau lihat secara moral ya, sebenarnya tidak masalah gitu kalau kita mengembangkan kemampuan memasak itu di dalam bahan-bahan yang sehat gitu. Kalau bahan-bahannya sudah sehat, itu nggak masalah gitu. Tidak ada dosa di situ yang akan terjadi. Malahan yang kita lihat adalah ada banyak hal yang kita bisa berikan ketika kita kembangkan hal itu. Kesan-kesan yang membuat nilai agama kita jadi menarik ya. Kemudian pelayanan kita jadi lebih efektif ke orang lain ketika kita kembangkan ilmu ini. Ini benar loh. Jadi kira-kira itu yang kita bisa tanggapi untuk anti early. Kemudian mengenai ada kalimat di sini, makanan yang tidak dimasak dengan baik terus-menerus merusak darah. Ini kalimat ini saudara-saudara coba diperhatikan baik-baik, makanan yang tidak dimasak dengan baik terus-menerus ya, itu merusak darah. Ini kita teringat tulisan dari seorang ilmuwan namanya Hiromisinya. Dia penemu endoskopi. Endoskopi itu ya alat yang bisa melihat usus kita. Dia mengatakan makanan yang kita makan kalau tidak dinikmati itu tidak dicerna oleh tubuh. Kenapa? Karena otak itu harus memberi signal kepada pencernaan, keluarkan enzim untuk mencerna gitu. Tapi kalau otak nggak menikmatinya, saudara-saudara, dia tidak akan memerintah pencernaan kita untuk melepas enzim untuk mencerna. Jadi kesimpulannya, makanan yang kita nikmati, otak akan perintahkan ke pencernaan, lepas enzim supaya ini dicerna. Jadi ketika kita betul-betul menikmati makanan, pencernaan kita ya itu akan betul-betul maksimal. Tetapi kalau tidak, yang terjadi adalah itu akan justru bakalan jadi sampah di dalam usus kita. Ya, pencernaan kita akan menolak untuk mencerna makanan-makanan yang sekalipun sehat. Jadi ini penting sekali ya saudara-saudara dalam soal bagaimana kita menyajikan masakan gitu. Oke, itu saja dulu. Terima kasih. Mungkin ada yang lain. Ya, terima kasih, Brother Carly. Terima kasih sharingnya ya. Jadi ya ini proses. Kita akan melangkah
step by step ya, pelan-pelan, langkah demi langkah. Tapi anjurannya sekarang kalau ada bagaimana sekarang sudah kita belajar, yang belum tahu masak, yang belum punya keterampilan itu, yang sudah tahu masak, tidak ada salahnya belajar lagi, memperdalam ilmunya. Yang belum tahu masak, marilah mulai belajar untuk memiliki ilmunya. Tapi ini lebih dalam pengertiannya, bukan sekedar kayak oh kita sudah tahu cara masak sayur gedi, bukan seperti itu ya. Tapi bagaimana cara masaknya yang benar dan nutrisinya apa yang bisa berguna buat tubuh kita ya. Nah, ini sangat penting untuk diperhatikan. Jadi tugasnya berat untuk mengetahui, mempunyai ilmunya itu berat dalam konteks berbobot ya, tidak sekedar tahu masak. Oke. Tadi di sini ada yang saya coba mau perbaiki, dia punya pengertian dalam bahasa terjemahannya ya. Di sini dikatakan wanita muda menganggap bahwa adalah menurunkan martabat dan tugas rendah menjadi juru masak. Ini bukan kasusnya ya. Mereka tidak memandang subjek dari sudut pandang yang benar. Pengetahuan tentang bagaimana menyiapkan makanan dengan sehat, terutama roti, bukanlah ilmu yang berarti. Jadi kalau ini bicara sudut pandang, kalau kita masih menganggap, atau ada banyak anak-anak muda digambarkan sini yang menganggap bahwa masak itu bukan satu hal yang penting, menyuguhkan makanan yang sehat itu bukan satu hal yang penting. Dikatakan mereka menganggap itu menurunkan derajat, itu pekerjaan rendahan, ya. Jadi pemahaman ini dikatakan tidak benar. Jadi sudut pandangnya, kalau kita bahas dari kemarin-kemarin, ini sangat penting. Biarlah paradigma atau pemahaman itu berubah ya. Dan ini lanjutan dari kutipannya. Para ibu mengabaikan cabang ini dalam pendidikan putri mereka. Ya kita sekarang belum terlambat ya. Kita sudah bisa mengajarkan putri-putri kita, putra juga ya, bisa kita ajarkan. Mereka memikul beban perawatan dan kerja dengan cepat lelah, sementara putrinya dimaafkan untuk berkunjung, merendah, atau mempelajari kesenangannya sendiri. Jadi putri-putri kita dibiarkan untuk belajar hal yang lain, tapi dalam hal memasak ini, ya belajar yang lain itu sebagai dimaafkan untuk lakukan itu, tapi belajar ini untuk memasak yang penting ini kurang sekali minat atau dianggap sebagai satu yang ya saya ibu, saya lah, itu tugas saya lah ya. Padahal kutipan bilang bahwa kita harus sudah mengajarkan. Ya. Ini adalah cinta yang salah, kebaikan yang salah. Sang ibu melukai anaknya. Wah, dikatakan ibu melukai anaknya ini, yang seringkali berlangsung seumur hidupnya. Ketika anak dimanjakan dalam konteks tidak diajarkan, dalam konteks itu tugas saya, biarlah mereka dengan kesibukan mereka sendiri, ini dikatakan melukai. Ini dikatakan sebagai satu kebaikan yang salah. Dan ini seringkali berlangsung seumur hidupnya. Pada usia di mana dia harus mampu menanggung sebagian beban hidup, dia tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Jadi kita lihat banyak yang dari kecil tidak biasa belajar hal-hal tentang di dalam rumah tangga. Setelah besar, dia kecil bersih dalam rumah, atau mungkin bantu ibu masak, membersihkan bahan-bahan makanan. Seperti itu tidak dibiasakan. Hanya ibu saja, ini dikatakan ini suatu kebaikan yang salah ya. Sehingga kenapa anak-anak ini pada akhirnya nggak tahu apa-apa, karena tidak dilatih ya. Mereka menjadi ringan, membebaskan diri dari tanggung jawab. Jadi karena dari kecil tidak diajarkan, jadi setelah besar tidak ada tanggung jawab. Ini kita lihat ya di sekeliling kita.
Sementara ibu ditekan di bawah beban perawatannya. Jadi ibu terus yang menanggung semua itu. Seperti gerobak bawah bekas gandum. Ya. Anak perempuan tidak bermaksud untuk menjadi tidak baik, tetapi dia ceroboh dan lalai, atau dia akan memperhatikan ekspresi lelah dan menandai ekspresi kesakitan pada wajah ibunya, dan akan berusaha untuk melakukan sebagiannya untuk menanggung bagian yang lebih berat dari beban dan membebaskan ibu yang harus memiliki kebebasan dari perawatan atau dibawa ke tempat tidur penderitaan dan mungkin dari kematian. Jadi fungsi kita mengajar anak-anak kita itu adalah sangat berarti, sangat penting, di mana mereka terbiasa dengan tanggung jawabnya nanti, memiliki tanggung jawab, dan bahkan mereka dikatakan ya tidak membiarkan ibu mereka itu dibawa kepada tempat tidur penderitaan. Saudara-saudara, ada putus tadi ya? Iya, Kak. Iya. Oke. Oke, kita lagi. Jadi di kutipan ini dibilang bahwa orang tua punya tanggung jawab yang penting mendidik anak-anaknya supaya anak-anak ini memiliki bobot ya di dalam hal tanggung jawab. Jadi mereka terbiasa dari kecil ya. Karena akan mengurangi sepertinya beralih tanggung jawab dari ibu kepada anak. Ini sangat penting supaya anak-anak terbiasa dengan tanggung jawab dan mereka tahu untuk bertanggung jawab ya. Karena kalau mereka tidak terbiasa dengan hal-hal ini, beban itu terus kepada orang tua, bahkan dikatakan ini apa? Membawa ibu kepada tempat tidur penderitaan dan mungkin kepada kematian. Karena ibu itu juga yang salah, menanggung segala sesuatunya dia saja. Anaknya dimanjakan dan anak-anak otomatis tidak terbiasa dengan tanggung jawab sehingga mereka beban itu mereka tidak rasakan. Mereka tidak ada tanggung jawab. Jadi orang tua kembali kepada orang tua semua. Jadi ini jadi perhatian penting buat kita, saudara-saudara. Ya, para ibu mengabaikan cawang ini dalam pendidikan putri mereka. Itu jangan sampai. Jadi kita orang tua bisa mengajarkan. Nah, ini lanjutan dari kutipan itu. Mengapa ibu menjadi begitu buta dan lalai dalam pendidikan putri mereka? Saya merasa tertekan karena saya telah mengunjungi keluarga yang berbeda untuk melihat ibu memikul beban berat sementara putrinya yang memperlihatkan daya apung jiwa. Jadi ada orang tua yang sudah terlelah-lelah, yang sudah kecapean, sementara anaknya santai-santai aja. Karena tidak ada tanggung jawab seperti kutipan di atas. Dan memiliki tingkat kesehatan dan kekuatan yang baik, merasa tidak peduli, tidak ada beban. Jadi anaknya ya kuat-kuat aja, sehat-sehat aja, ya fit-fit aja. Ibunya yang sudah kelelahan, ya kecapean terus melakukan tanggung jawab itu. Tapi kembali di sini dikatakan ini karena kelalaian ibu yang tidak mau mengajar mendidik, ya putri mereka, sehingga beban itu jatuh kepada dia sendiri. Sementara anaknya, wah sehat-sehat aja, fit-fit aja, ya kuat-kuat aja. Ketika ada pertemuan besar dan keluarga dibebani dengan teman, saya telah melihat ibu memikul beban. Satu panorama dilihatkan kepada saya, besan saya, ya orang tua mereka. Jadi ada satu acara ulang tahun yang dibuat. Ketika orang di depan, ya ini oma sudah tua dan bungkuk, ya usianya sudah 70 lebih, 75 kalau nggak salah. Sementara di depan orang makan, ya pesta pora, ya oma ini orang tua dari besan saya itu cuci piring terus tidak berhenti. Waktu itu saya meneteskan air mata, saya lihat keadaan itu. Jadi orang di depan, di ruang tamu dan di halaman itu kan ada bikin tenda sebuah.
Mereka lagi tetap makan, pesta pora, ngomong-ngomong, nyanyi-nyanyi. Ini oma yang sudah tua ini cuci piring di belakang. Dia sendiri yang melakukan itu. Ya. Jadi apakah kita sebagai orang tua akan membiarkan, akan lalai untuk mendidik anak-anak kita, ya, sehingga panorama seperti ini akan tetap terlihat, ya. Kasihan orang tua yang sudah rapuh, sudah lelah, harus mengerjakan pekerjaan itu, sementara yang lain yang muda-muda bersenang-senang. Di mana hati nurani, ya? Nah, kita tidak mau panorama ini ada di dalam keluarga kita, ya. Jangan biarkan ibumu lelah. Tapi itu juga dari orang tua, dari kita juga. Kita mendidik anak-anak kita untuk jangan membiarkan orang tua lelah dalam hal-hal tanggung jawab seperti ini. Dan kita tahu, orang tua dari dulu begitu, namanya ke anak-anak. Dia senang mungkin melakukan itu. Tapi apakah kita yang melihat orang tua yang kelelahan itu hanya sekedar sebagai satu pandangan aja, tanpa ada empati dari kita untuk bagaimana kita menyudahi kelelahannya, kita bantu, ya, untuk dia tidak lelah. Oke, saya lanjut. Setelah kutipan ini baru nanti mungkin ada yang kasih pendapat, ya. Ya. Saya ulangi, ketika ada pertemuan besar dan keluarga dibebani dengan teman, saya telah melihat ibu memikul beban dengan mengurus segala sesuatu di atasnya. Sementara anak perempuan yang sedang duduk ngobrol dengan teman-teman muda melakukan kunjungan sosial. Hal-hal ini tampak sangat salah bagi saya sehingga saya hampir tidak dapat menahan diri untuk berbicara kepada pemuda yang tidak berpikir dan menyuruh mereka pergi bekerja. Bebaskan ibumu yang lelah. Nah, arahkan dia ke tempat duduk di ruang tamu dan dorong dia untuk beristirahat dan menikmati pergaulan dengan teman-temannya. Nah, ini yang saya bicarakan tadi, saudara. Kalau ada acara, mama-mama yang di belakang. Sibuk siapkan ini, sibuk siapkan itu. Orang yang di depan yang menikmati acara itu. Ya. Ini satu hal yang salah di pandangan hamba Tuhan, ya. Karena kita tahu hukum pertama dari dua hukum itu adalah hormatilah ayah ibumu, ya. Tetapi putri bukanlah orang yang harus disalahkan sepenuhnya dalam masalah ini. Nah, ini yang saya tekankan tadi. Kembali kepada orang tua, ya. Ibunya salah. Dia tidak dengan sabar mengajari putrinya cara memasak. Dia tahu bahwa mereka kurang memiliki pengetahuan dia bagian memasak. Dan karena itu merasa tidak ada pembebasan dari kerja. Salah, dia tidak mengajarkannya. Jadi ya putrinya tidak bisa apa-apa. Ya tidak ada pilihan untuk dia ada di depan. Dia harus memperhatikan segala sesuatu yang membutuhkan perhatian, pemikiran, dan perhatian. Wanita muda harus diinstruksikan secara menyeluruh dalam memasak. Apapun keadaan mereka dalam hidup, ya, mau kaya, miskin, sederhana, biasa saja, itu harus diinstruksikan, ya, secara menyeluruh dalam hal memasak. Berikut adalah pengetahuan yang dapat digunakan secara praktis. Itu adalah cabang pendidikan yang memiliki pengaruh paling langsung terhadap kehidupan manusia, terutama kehidupan mereka yang paling disayangi. Saudara-saudara, ada pendapat di 5 menit ke depan ini, silakan. Halo Kak. Ya, Joy, silakan. Ya, jadi yang mengenai anak-anak itu atau wanita atau ya bisa bilang juga pria yang hanya santai-santai terus orang tuanya yang kerja itu, ya betul tadi ya yang Kopin bilang, itu juga salah satu kesalahan dari ibunya. Siapa yang mempersalahkan ibunya, ya, yang tidak mendidik anak. Cuman yang saya mau share di sini juga adalah ini pengalaman kita pribadi. Kalau untuk sometimes ibu-ibu kalau mau masak di dapur, sometimes kan mau cepat-cepat begitu, ya, supaya cepat selesai, dan karena banyak kerjaan nggak mau untuk mengambil waktu untuk mengajar anak-anak. Nah, memang realitinya begitu. Kalau kita mau masak lebih cepat, ya of course anak-anak nggak perlu dilibatkan karena
mau tunjuk mereka bikin ini itu kan really take times begitu untuk cuci seperti ini, potong seperti ini, bikin ini, itu sangat menyita waktu gitu. Tapi in the long run, istilahnya dengan jalan waktu berjalan dengan di masa depannya itu, justru kalau mereka sudah tahu masak atau sudah tahu bikin ini itu, malah kita itu nggak terlalu banyak untuk bikin ini bikin itu, karena kita bisa tugaskan mereka untuk melakukan hal seperti itu. Jadi ya kenyataannya juga begitu di sini. Jadi mulai ajar anak-anak untuk masak, jadi cuci piring, akhirnya mereka bisa dengan kita bisa lihat sendiri, walaupun mereka masih kecil, udah bisa kita tugaskan untuk bikin ini, bikin itu. Jadi kita sometimes nggak perlu bikin, mereka yang udah bisa bikin gitu, padahal masih kecil. Jadi kalau kita bisa lihat in the future, kalau mereka udah lebih besar, bisa bikin ini, bikin itu, jadi ibunya malah yang kalau mau bilang santai nggak juga, tapi lebih rileks lah, dan bisa lihat bahwa anak-anak ini bisa bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaannya. Dan jadi yang ada juga kita dengar kesaksian ibu-ibu yang memang ajar anak-anaknya untuk masak dan segala macam itu, dari umur 16 tahun anak-anaknya itu sudah dikasih kerja untuk mereka itu run the house gitu. Jadi istilahnya mereka yang do grocery, mereka yang masak, mereka yang bayar bill-nya. Jadi mereka bertindak sebagai bertanggung jawab sepenuhnya atas rumahnya gitu. Nah, kenapa orang tuanya bikin begitu? Karena di umur-umur begitu kan anak-anak udah teenager itu mikirnya, oh saya mau kawin, saya mau begini-gini. Jadi orang tuanya bikin gitu, yang mana oke, kalau kamu mau kawin, ini responsibility-nya kayak gini gitu loh. Bisa atau enggak? Jadi kalau nggak bisa melakukan hal seperti itu, terus mau kawin, nah jadi pas mereka teenager, mereka udah bisa bikin household chore gitu, semuanya mereka yang bikin, bertanggung jawab. Aduh, jadi istilahnya mereka itu sudah sangat dewasa ya dalam pemikiran mereka mengenai memasak, kebutuhan rumah tangga, dan semuanya itu mereka yang atur begitu. Jadi dan kita lihat ini adalah in the beginning, untuk mengajarkan seperti itu take time, penuh kesabaran, ekstra waktu. Tapi di masa depannya itu, itu kebaikan Hasilnya. ada dua. Iya, hasilnya orang tua yang kita tentunya akan lebih tua, nggak perlu capek-capek untuk melakukan hal seperti whatever. Dan keuntungan yang kedua adalah anak-anak, mereka dimanapun mereka pergi, mereka bertanggung jawab. Mereka tahu masak, maupun laki-laki maupun perempuan. Yang tadi Kak Opin bilang, saya punya anak laki-laki, tapi doesn't matter mau laki-laki mau perempuan, harus mereka bisa masak, mereka harus bisa potong ini. Jadi pertama-tama mungkin kita yang guide mereka punya tangan, lama-lama mereka bisa. Kita harus lihat kemampuan mereka sampai di mana. Misalnya kayak kupas bawang putih. Jadi itu kan keras kalau dikupas. Jadi potong di atas dan di bawah, dan mereka hanya keluarin kulitnya seperti itu. Jadi ibu-ibu yang bisa tahu kemampuan anaknya sampai di mana, dan harus mulai dari kecil gitu, supaya mereka terbiasa dan membuat di dapur itu bikin satu hal yang fun gitu, satu hal yang mereka senang gitu. Dan kalau mereka tumpahin ini, bikin ini messed up atau apa, jangan kita marahin gitu. Jadi it's okay, mereka kan masih kecil gitu loh. Kita aja udah besar suka bikin jatuh ini, jatuh itu. Dan kalau mau bilang, oh ini panas, kalaupun mereka nggak dengar, misalnya mereka mau main-main, it's okay. Mereka itu akan angus dan mereka akan learn dari situ. Oh ini panas, kita nggak bisa main-main di sini. Atau cuci piring atau apa, sometimes mereka basah atau apa, tapi it's okay. Jadi maksudnya gimana ya, we just have to start it untuk anak-anak itu. Kekurangan kita harus tahu apa yang kita harus expect, bahwa anak-anak nggak perfect, dan harus sabar dalam mengajar mereka, dan pasti hasilnya
akan benefit untuk anak-anak dan juga kita untuk orang tua. Oke, thank you Kak. Ya, terima kasih ya Joy. Jadi betul ada tahapannya. Oh, Brother Ebing, silakan. Jadi betul sekali ya yang Joy bilang. Saya juga secara pribadi ya, untuk anak saya itu saya bilang sama dia gitu, Claire, papa nggak punya cita-cita lain buat apa ya, buat kamu ya. Cita-cita papa cuma satu, kamu kalau besar jadi chef. Jadi karena apa yang saya pelajari tentang memasak itu buat saya itu sangat berarti sekali ya, sangat berarti sekali di dalam pelayanan, di dalam perkembangan diri juga. Saya merasa itu berkatnya luar biasa untuk soal memasak. Jadi ketika saya punya anak, bahkan sebelum anak saya sadar, saya sudah katakan sama istri saya, cita-cita saya buat dia cuma satu, dia jadi chef. Jadi ketika anak saya mulai sadar ya, mulai sadar dengan apa ya, dengan sesuatu, saya sering bagaimana menanamkan cita-cita ini ke anak saya. Jadi ketika lewat di dapur, melihat mamanya masak, saya bawa dia mendekati mamanya masak. Dan anak ini jadi interesting gitu, ketika melihat, pingin pegang juga gitu, pingin lihat dan pegang juga seperti. Nah, kadang mamanya itu takut, khawatir gitu. Tapi bilang jangan, pegang tangannya, bimbing dia gitu, dan perhatikan, tetap perhatikan bagaimana itu berlangsung gitu. Dan saudara-saudara, jadi ini saya berupaya untuk menanamkan minat ke anak saya. Jadi memperlihatkan ibunya memasak, kemudian menunjukkan juga video-video memasak di YouTube kepadanya. Jadi video-video memasak itu kita kasih lihat. Kemudian kita juga kasih mainan-mainan memasak. Jadi semua yang mengelilingi dia itu adalah masak-memasak. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah betul. Minat memasaknya itu dari kecil udah jadi. Dan ketika dia mulai apa ya? Fungsi motoriknya udah jadi lebih bagus, dia udah bisa membedakan mana panas, mana tajam dan mana tidak. Dia udah bisa masak sendiri, saudara-saudara. Anak saya umur berapa tahun ya? 4 tahun itu. Dia udah bisa masak telur dadar sendiri. Dan itu saudara-saudara bagi saya sangat simpel tapi itu sangat membahagiakan sekali gitu. Kemudian umur 5 tahun kalau nggak salah nasi goreng. Umur 6 tahun dia udah bisa buat macam-macam kue, ini resepnya luar biasa dan enak sekali kita bisa bilang. Bahkan di luar dugaan kami karena buat apa ya? Bagi anak-anak lain itu kalau main pasti mainnya main ini, main itu. Tapi kalau dia mainannya masak. Jadi mainannya itu di dapur bagaimana dia memasak makanan-makanan yang dia suka, yang dia kreasi sendiri. Sampai hasilnya saudara-saudara kadang itu membuat kami sebagai orang tua sangat terharu. Wah, dia ini menemukan resep yang luar biasa ini anak ini. Padahal itu mainannya gitu saudara-saudara. Dan benar sekali seperti yang Ellen White katakan di sini, hasilnya adalah orang tua, khususnya ibunya itu merasa ada kebanggaan dan ada rasa lebih diringankan dari beban pekerjaan. Jadi anak ini kalau udah tahu memasak, jadi nggak susah gitu untuk urus-urus di dapur gitu. Jadi dia bantu mamanya ini apa ya? eh, bisa dibilang sangat menolong gitu. Sangat menolong. Jadi berkatnya besar sekali. Dan itu saya tanamkan sejak dia sadar akan lingkungan, sadar orang, sadar akan sesuatu. Dan hasilnya kita bisa bilang memuaskan sekali, sangat memuaskan. Oke, itu saja dulu. Terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih Brother Ebing, Sister Joy. Tadi sudah kasih pemasukan dan kesaksian juga siapa tadi Kak Erli. Terima kasih ya. Dan
kita sudah lewat waktu sedikit. Saya mau baca kutipan terakhir di sahabat ini. Banyak istri dan ibu yang tidak memiliki pendidikan yang benar dan tidak memiliki keterampilan di bidang memasak. Setiap hari memberikan keluarganya makanan yang tidak dipersiapkan dengan baik, yang secara pasti merusak organ-organ pencernaan, membuat kualitas darah yang buruk, dan sering menyebabkan serangan akut penyakit inflamasi dan menyebabkan kematian. Saudara-saudara, kita sampai di sini kutipannya, dan dia mau bilang di kutipan terakhir bahwa betapa pentingnya ibu yang punya pengetahuan ya untuk masak di dalam hal keterampilan masak-memasak ini. Karena kalau dia tidak memiliki keterampilan, akibatnya adalah sakit penyakit dan kematian. Kita sudah lihat di sini kutipan Ellen G. White Roh Nubuat ini tidak menakut-nakuti, tapi inilah yang terjadi. Ya, saudara-saudara, kita sudah melihat di atas bagaimana dorongan-dorongan dari setiap kutipan untuk membawa kita bersemangat memiliki pengetahuan yang benar tentang mempersiapkan makanan yang sehat, makanan yang bersih, makanan yang enak, ya, bergizi untuk menghasilkan darah yang baik. Jadi ini bukan sekedar satu pelajaran saja. Masak-memasak bukan satu hal yang harus dianggap enteng, tapi ini harus dianggap sangat penting karena ini melebihi dari 1 talenta, bahkan disebutkan ini 10 talenta. Biarlah ini jadi kekuatan buat saudara-saudara dan saya untuk sepanjang hari Sabat ini jadi perenungan kita, dan terima kasih untuk setiap masukan dan setiap pengalaman yang sudah dibagikan. Ini penting buat saya secara pribadi, menjadi kekuatan juga saya pribadi. Biarlah semua yang kita belajar saat ini boleh menuntun kita untuk memiliki iman yang bertumbuh di dalam Kristus. Saya bawa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan